Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Jumat 30 Januari jam 1 pagi, 1 subuh lah ya. Saat ini kita record dan ini ada time frame 4 jam. Sebelumnya yang akhirnya gold turun sampai $400 setelah dia rally sekian lama, dia banting ke bawah ya, walaupun tembus lagi. Mari kita cek di 1 jamnya, bahkan beberapa 5 menit yang lalu langsung naik lagi mantul ya, dan penutupannya tepat di kurang lebih di daerah Fibo kita ya. Ini berarti akan menjadi support yang kuat ini 5173 nih, layak untuk dipantau dan memang ini adalah titik ungu, artinya titik tengahnya dari tarikan Fibonacci kita. Lalu kembali lagi sayangnya di daerah 53. Padahal harapan gue tuh di daerah 51 sini nih. 51, 52 walaupun di daerah 53, 54 belum ada candle ya. 54 nih ya dari 55 cuman ada satu pantulan doang, habis itu turun sampai ke 53, 53, 50 tembus ya, tidak ada pantulan lagi untuk di 1 jamnya. Lalu mantul lagi dari 5 berapa? Dari 55 ke 51 berarti $400 dalam waktu 1 jam. Mengerikan banget ya di time frame setengah jam, kayak cukup deh ya, 15 menit. Ya, langsung bantingan tanpa henti dalam waktu setengah jam. Ini terjadi pertama kali dalam sepanjang sejarah ya, $400 drop ya. Dan memang RSI-nya sudah ketinggian. Mari kita lihat dari candle daily-nya dulu. Tadi pagi kita sudah cek ya, udah di daerah 91. Seingat gua tadi pas record ya, ini 90,86 yang di sini nih ya, 90,25. Tadi pagi seingatnya tadi pas record nih udah 91 dan ini drop baru ke 84 ya. Harapan gua di daerah 70-an supaya dia bisa naik lagi ke atas. Kalau di sini dia masih bisa drop lagi masalahnya. Jadi ada kemungkinan masih bisa terjadinya candle merah. Dan tapi setidaknya gue cukup happy karena setidaknya kita bisa trading kembali, bisa aktif trading lagi walaupun saat ini kita masih menunggu momentum kembali. Kemungkinan akan terjadi pemantulan di daerah sini. Mari kita tandai terlebih dahulu daerah sini sebagai tanda support terbarunya jika dia drop lagi ya. Untuk atasnya sepertinya ini akan menjadi titik pantul, gue percayakan sama Fibo kita di atas ini ya. Nah, di daerah sini besok kita akan seperti ini kurang lebih di daerah 67 ini malam, sudah bentar lagi jam 4 pagi, sepertinya akan sulit untuk menembus daerah atas, besar kemungkinan adalah mantul ke daerah bawah, dan karena daerah 53 belum ada patokan, jadi kita bisa tampung dulu di 5260 untuk dari segi teknikalnya ya. Dari 4 jamnya belum ada pembentukan candle baru, dari 1 jamnya belum ada juga. Mari coba kita lihat dalam waktu setengah jam. Ya, setengah jam cukup valid ya. Ya, ini adalah support sementara dan resisten sementara dalam waktu singkat. Nah, tapi kalau kayak begini, ini nggak bisa jadi patokan harian gitu ya. Apalagi cuma time frame 5 menit, itu adalah scalping cepat banget ya. Kena langsung sell, jebol langsung stop loss, begitu juga bawah ya. Ini untuk scalping yang versi super duper cepat tuh ya, pakai time frame 5 menit, tapi setidaknya mulai kita bisa lihat adanya bantingan-bantingan dan RSI di 1 jam sudah kembali ke daerah 40-an, bayangin ya dari 80-an singkat dalam waktu cepat langsung ke 30-an, makanya dia mantul. Oh, RSI-nya di 30 dia langsung mantul ya, nggak sempet ya. Terlalu cepat sepertinya akan lanjut ke bawah ya, karena ini masih berada di daerah 40-an, artinya trennya masih turun secara tren. Dan kalau bullish-nya sebenarnya candle bullish ini tuh ekstrim bullish sih. Jadi masih bisa layak drop bahkan dalam daily ke daerah 4920 ya. Bahkan lebih dalam lagi di daerah 48, 46 hari ini kalau misalnya dia mau ya. Ini masih kegeser dikit. Ini masih dalam tahap bullish trend ya teman-teman ya, dalam candle daily-nya ya. Walaupun drop sudah 500 ya, berarti ya dari ATH 400 lah ya bilangnya, 400-an lah ya, dari 56 ke 51, 500 ya. Nyaris 500 lah ya katakan. Tapi ini masih dalam tahap bullish trend untuk candle daily-nya. Jadi dalam jangka waktu mungkin 1-2 minggu ke depan masih bullish trend. Cuman memang dalam waktu singkat ini ada kemungkinan terjadinya penurunan dulu untuk tarik nafas, mungkin untuk taking profit beberapa yang sudah beli gold dalam jangka waktu panjang ya, atau retail ya sudah mulai jual-jualin tipis-tipis ya. Dan untuk dari beritanya sendiri,
Saat ini, bahkan investing.com pun agak sedikit kebingungan bisa dilihat ya, nggak stabilnya dia dalam memberikan news ya. Jadi mencapai rekor tertinggi 5.500 ya, baru 18 jam lalu, belum ada 1 hari, langsung ralat. Saham pertambangan emas anjlok ya. Jadi bisa dikatakan memang ya tidak ada yang dapat memprediksi arah market ini. Bahkan sekelas investing.com pun ya memberikan news yang terupdate dalam hitungan jam. Jadi saat ini memang ekonomi sangat tidak stabil, so pastikan TP sama SL kalian terjaga. Mari kita lihat dari lebih lagi untuk forex factory-nya sendiri, saat ini sudah tidak ada big news tambahan. Presiden Trump sedang speak-speak ya, nanti pa pagi, nanti sore mungkin di sananya ya, dan lebih tepatnya nanti subuh kita, lalu ya itu akan menentukan arah market selanjutnya. Sepertinya akan turun ke bawah karena dari US sudah green ya, sudah kembali bisa ditransaksikan, sudah tidak ada lagi ya hambatan untuk kembali berinvestasi di US. Ya, jadi sudah kembali terbuka, otomatis dolar akan kembali menguat, orang-orang akan kembali invest di dolar. Lanjut di malam hari ada GDP dari CAD dari Kanada, dari USD juga ada Core PPI dan PPI-nya penutupan terakhir di bulan ini. Kira-kira gold akan kembali ke daerah 5.500 atau malah drop ke daerah 5.000 atau bahkan lebih dalam lagi. Jadi ini akan sebagai penentu ya. Presiden Trump speaks akan sebagai penentu, begitu juga core PPI. Ya, menurut gue pribadi sih akan ke daerah 5.000 lagi, semoga supaya keadaan ekonomi menjadi membaik gitu ya. Jadi stabil lagi. Jadi ini ada kemungkinan besar adalah drop ya, kemungkinan terbesar. Jadi gua akan lebih besar untuk open lot-nya saat ini adalah sell atau daripada buy malahan gua lebih ke lot kecil aja ya sembari menunggu dan ini juga sudah minus dari 250 dari new ATH cuman sepertinya kali ini kalaupun mau kembali kan berarti mesti drop menurut analisa teknikal kita ya. Berarti kan masih drop ke daerah 4.000 kalau dalam 1 hari ini ya. 48 kan, masih ada sekitar $700 dia masih bisa drop. Jadi cukup jauh sepertinya gue nggak akan hold jangka panjang untuk saat ini investingnya. Mungkin nunggu sampai drop 500-600-an lagi ya di daerah 51 mungkin atau enggak 50-an 5.000 untuk kita bisa buy hold sampai new ATH kembali. Karena kemungkinan kalau US sudah kembali menguat bisa jadi drop ke daerah yang paling bawah kita yaitu di 45-an. Mari kita lihat di mana daerah demand sebelumnya atau transaksi yang terbanyak, yaitu di daerah paling bawahnya 39, paling atasnya di 43. Nah itu ya, atau di daerah 43 sampai 45 kira-kiranya. Lebih tepatnya lebih daerah sini sih kemungkinannya. Walaupun terlalu dalam sih untuk dropnya ya. Kemungkinan pemantulan terakhir ada di 43 atau di pemantulan terakhir di 49. Pemantulan terakhir untuk kembali lanjut naik ke atas. Itu drop pun masih termasuk dalam bullish trend. Oke, so segitu saja untuk analisa harian kita kali ini. Salam